Halo, selamat sore teman-teman semua. Oke, hari ini kita mau IG Live ya. Lebih ke ngobrol-ngobrol santai hari ini. Topik kita hari ini adalah kenapa banyak investor sukses yang introvert ya. Jadi ini sebenarnya menarik sih teman-teman karena banyak investor atau banyak pengusaha sukses di dunia ya yang ternyata latar belakangnya itu atau kepribadiannya lebih introvert ya. Contoh misalkan kayak Warren Buffett, Bill Gates ya, kemudian Charlie Munger, itu kebanyakan adalah justru apa namanya kebanyakan justru introvert gitu. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sambil mungkin teman-teman di sini ada yang sambil nunggu nanti sambil berbuka puasa ya, kita akan coba bahas. Nah, hari ini saya nggak sendirian karena saya akan barengan sama kan ya dari introvert gaul. Ya nanti kita coba nah, ini dia udah Halo, join Mas Adrian. halo Kak Halo Mas Rifan. Adrian. Apa kabar? Baik, Sehat-sehat, Mas? sehat-sehat. Kok gimana kabarnya Oke. baik? Baik, baik, baik. Oke. Meskipun ini beberapa saham tuh lagi pada komen, lagi pada turun, ya kan? Hihihi. Cuman overall tetap oke lah. Oke, Oke, thank you ya Mas Adian udah apa bersedia buat IG Live bareng nih. siap sama-sama kok. Oke, nah teman-teman ya perkenalkan juga ya, ini Mas Adrian dari akunnya adalah Introvert Gaul nih, akunnya keren, ya, banyak bahas Thank you banget. tentang apa namanya bahwa yang introvert nih juga bisa sukses loh. Nah, ini juga sama dengan yang mau kita bahas hari ini ya, Mas Adrian ya. Nah, Betul. kenapa sih banyak investor sukses yang justru introvert gitu. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya pengen tanya-tanya dikit nih ke Boleh, Mas boleh. Adrian sendiri. Kalau Mas Adrian sendiri percaya nggak sih kalau misalkan kepribadian seseorang ya itu bisa Hmm. mempengaruhi kesuksesan di bidang tertentu, Mas Adrian? Kepribadian mempengaruhi kesuksesan di bidang tertentu ya. Mm-mm. Ini menarik banget nih. Jadi kalau aku pribadi kok, aku mungkin kalau di zaman dulu bener, aku setuju. Tapi Mm. kalau di zaman sekarang, aku kurang Mhm. setuju. Karena Oke. garisnya mulai blur lah. Kan kayak zaman dulu mungkin kalau Ritun pernah denger ya, kalau salesman itu harus extrovert, Betul, ya kan? Karena betul. karena zaman dulu cara kita jualan, cara kita marketing itu kita datang ke door to door biasanya kan. Terus harus ngajak Heeh. ngobrol orang, ngelobi sampai akhirnya mau beli. Tiap hari itu dilakuin. Nah, Mm. eh, balik ke pengertian introvert sama extrovert dulu. Introvert itu Mm-mm. orang-orang yang dapat energi dari diri sendiri. Oke, oke. Kalau ekstrovert itu orang-orang yang mendapatkan energi dari orang lain. Gitu. Nah, Oh, oke. kenapa ekstrovert dibilang dulu lebih bagus jadi salesman? Karena itu, cara jualannya harus ketemu orang. Jadi kan bayangin, orang Hmm. ekstrovert ketemu orang makin bersemangat. Jadi sepanjang hari Bersemangat. dia bersemangat. Itu sepanjang hari bersemangat jualannya. Sementara orang-orang introvert mungkin ngetok satu rumah, dua rumah, tiga rumah, udah mulai capek. Gitu, udah kayak, aduh pengen pulang gitu. Akhirnya makanya mungkin ada pengaruh ke performa salesnya gitu. Jadi kayak yang extrovert outperform sama orang-orang introvert ya karena orang introvertnya udah nggak ada energi dipaksa ya nggak akan bener juga ya kan. Nah Ya. tapi di zaman sekarang contoh yang sales itu kita kan Ah, sekarang udah banyak masuk ke dunia digital digital ya, marketing contohnya ya, itu ya. kan udah secara online jadi orang introvert pun bisa bersaing sama extrovert gitu. Jadi I sekarang menurutku see. jalurnya makin blur. Konten I kreator see. juga misalnya kayak orang-orang bilang konten kreator harus extrovert soalnya kan harus pede ngomong depan kamera, harus sering collab Ya, sama orang lain-lain. Padahal introvert juga bisa. Contohnya kayak aku sama kok Rifan sendiri kan gitu. I see, I see, I see. Gitu. Berarti sekarang itu udah makin ngeblur ya antara Betul. introvert sama extrovert ya. Oke, karena apakah karena pengaruh teknologi juga, Mas Adrian? Kalau menurutku ya, karena kan sekarang interaksi kita banyak secara digital, di mana banyak, aku kalau ngobrol sama teman-teman yang introvert, sama follower juga mereka bilang, mereka tuh prefer interaksinya misalnya lewat teks, lewat chat gitu. Hmm. Sekarang kan kalau digital, kira-kira bentuknya gitu semua, jadi itu nggak ngabisin energi kita dengan banyak gitu. I see, I see, I see. Nah,
Kalau di dunia investasi sendiri nih, Mas Adrian, Hmm. kita kan tahu nih ada banyak apa namanya investor dunia ya. Mungkin kita Hmm, sebut yang paling tersohor itu adalah Warren Buffett gitu ya, betul. atau juga pengusaha apa pengusaha besar dunia ya. Let's say misalkan kayak Bill Gates ya kan, Hmm, Charlie Munger gitu kan. Itu kan pengusaha dan investor sukses yang notabene sebenarnya kalau dilihat dari cara mereka bicara, cara mereka berinteraksi, mereka bukan seseorang yang menggebu-gebu, ya kan? betul, betul. Bahkan mereka lebih banyak tuh kalau misalkan kita lihat bicaranya tuh sedikit tapi dalam. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih mereka yang introvert ya di apa namanya justru bisa sukses juga, Mas Adrian? Oke. Jadi kita kalau ngomongin sukses kan patokannya banyak ya, Korifan gitu. Nah, kita ngomonginnya di masalah investing berarti sama bisnis ya, entrepreneur ya. Nah, Betul. kalau investing sendiri kan banyak kan sebenarnya kita analisis ya kok. Mm, Untuk analisis dan lain-lain. Nah, itu kan perlu waktu sendiri, fokus dan ya pokoknya harus fokus dan sendirian gitu. Dan ya. tadi kita ngobrolin introvert itu orang yang mendapatkan energi waktu diri sendiri. Jadi kebanyakan investor, kalau gue lihat kan banyakan menyendiri dari riset. Makanya kenapa introvert lebih excel di situ karena mereka tahan gitu. Ya, Kalau ya. extrovert mungkin lebih sering nanya ke temennya kali ya, kayak ini analisa saham ini gimana sih gitu. Sebenarnya kalau introvert mungkin lebih tekun untuk apa analisis sendirinya gitu. Dan mereka kayak berjam-jam juga nggak masalah. I Satu yang see. investing. Kalau yang kedua entrepreneur, sebetulnya ini juga menarik. Itu kan banyak orang bilang introvert nggak bisa jadi leader, nggak bisa jadi entrepreneur dan lain-lain. Tapi Mm-mm. top top CEO-nya itu malah banyakkan introvert. Kenapa sih? Kalau aku pikir karena ini ngomongin bisnis tuh menurutku paling penting decision making gitu. Mm, Kalau mm, masalah leadernya. Nah, mm, decision making kan bisa macam-macam. mm. Bedanya mungkin orang introvert sama extrovert di cara dia mengumpulkan datanya gitu. Kalau introvert mungkin kayak bertapa sendiri gitu, terus nanti dapat Mm-mm. inspirasi kayak oh ini gitu, terus dia kasih ke timnya gitu. Soalnya kalau orang extrovert mungkin lebih kayak nanya-nanya ke timnya gimana, akhirnya dapat jawaban baru apa namanya bisa dieksekusi gitu. Kenapa introvert jadi lebih banyak yang jadi entrepreneur? Kayaknya karena mereka balik lagi riset, analisa lebih dalam, bikin decisionnya lebih lebih bisa berani atau bisa lebih hati-hati mungkin ya. Jadi lebih I matang lah decisionnya. see. I see, I see. Tapi ada nggak sih kayak, saya nggak tahu sih, apakah ada kayak penelitian antara zaman dulu dengan zaman sekarang, proporsi orang yang extrovert atau introvert yang sukses tuh berapa persen? Ada nggak sih sempat Nggak tahu neliti? aku juga kurang tahu. Cuma Nggak kalau tahu sampai ya. sekarang emang jumlah ekstrovert masih lebih banyak dari introvert. Katanya tuh introvert di dunia semuanya Mm-mm. itu 30-40% dari populasi. Jadi kan banyak kan Introvert 60%. ya. Ya, banyak kan Introvert tiga ekstrovert. puluh empat puluh, extrovert 60 sampai 70 ya. Betul. Masih lebih banyak gitu. Oke, ini ada komentar yang menarik nih Mas Adrian dari Nick MK. Katanya introvert bisa dilihat dari arah camnya. Kalau mengarah ke tembok, dipastikan introvert. Emang iya? Cam, cam tuh maksudnya kamera. Cam kayaknya kamera ya. Kalau ke tembok ya nggak juga sih, tergantung orangnya aja. Tergantung orangnya sih. Gak juga ya. Nggak Introvert juga. kalau kalau suruh hidup di gua juga bisa. Kurang Extrovert setuju. juga kurang Kurang setuju. setuju. Kurang setuju. Nggak ada internet gimana? Iya benar juga. Justru introvert butuh ini ya, butuh Iya, kayaknya internet ya. internetnya jauh lebih kenceng sih kalau menurutku. Tapi aku setuju sih sama yang Mas Adrian tadi bilang ya Hmm, bahwa kalau misalkan di dunia investment ya atau di dunia entrepreneur ya introvert pun punya chance yang sama besarnya dengan extrovert untuk bisa sukses ya kan apalagi kalau di dunia investasi itu gini Mas Adrian hmm. jadi apa namanya kan kalau di market itu kan hiruk pikuk ya Iya, kan. iya, Belum lama ini ada tentang perang Rusia dan Ukraina iya. ya kemudian ntar ada lagi tentang apa namanya IPO ya kan kemudian ntar ada lagi sekarang nih ada istilahnya inverted bond yield ya Mas Adian jadi
setiap hari itu akan ada selalu sentimen-sentimen, Mas Adrian. Nah, kalau misalkan mereka yang extrovert, biasanya mereka tuh akan, kalau menurut saya ya, malah akan mudah apa ya, mudah mudah Terpengaruh. terdistraction, Ya. terpengaruh, betul. Karena Mas Adrian tadi bilang ya kan, nanya sini, nanya situ, nanya sini, nanya situ, ya kan. Sementara kalau yang introvert ya, mereka mungkin nggak akan terlalu sekepo itu, mereka tahu, tapi mereka akan lebih eh, apa namanya, akan lebih telaah, ya Hmm. kan. Ini pengaruh nggak ya ke market, ya nggak pengaruh nggak ya ke saham yang saya pegang nih, ya kan. Nah, kalau menurut Mas Adrian sendiri, apa namanya, benar gak sih pemikiran saya seperti itu, Mas Adrian? Karena kalau saya sendiri memang seorang introvert juga. Saya tuh aslinya Hmm. introvert juga, ya kan. Nah, saya ngerasa dengan kepribadian saya yang introvert, justru justru ngebantu saya buat tidak terlalu apa namanya, put attention yang berlebihan terhadap sentimen-sentimen tadi, Mas Adrian. Nah, itu benar Hmm. gak sih kalau pemahaman saya seperti itu? Ada benernya, tapi maksudnya nggak bisa ke semua orang gitu. Jadi Mm-mm. kayak kalau menurutku ya untuk masalah investing, kan Mm-mm. pernah denger ini nggak sih kok MBTI? Pernah, pernah, pernah. Ah, itu Pernah mungkin kan ya? boleh diceritain nih. Kayaknya ada yang belum Wah, familiar juga nih, teman-teman. jadi MBTI itu kayak tes personality. Ada 4 huruf biasanya kayak INTP, INTJ atau ENTJ, EN, Yes, nah kayak gitu. Nah, yes. sebetulnya intinya ini cuma ngomongin cara kita perceiving kan kayak apa ya, mengambil data, menerima data, Mm-mm. sama Mm-mm. judgment, cara kita membuat keputusan gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tiap individu itu beda. Kayak contoh aku tuh INTP. Mm-mm. Nah, terus dari si MBTI ini ada sebutannya cognitive function tuh kayak apa ya? Berarti kayak cara kita berpikir lah ya, cognitive function kan ya, fungsi otak Mm-mm. gitu. Nah, ada Mm-mm. primary, dominary, secondary sama yang paling parah lah intinya. Yang Mm-mm. jadi yang pertama tuh yang paling sering kita pakai, kedua yang lumayan sering kita pakai buat ngelengkapin yang pertama, yang ketiga jarang kita pakai, yang keempat biasanya kelemahan kita. Ini yang bakal bikin sumber masalah dimanapun gitu di hidup Oke, kita. Nah, oke. terus misalnya aku INTP, belakang huruf pertamanya kan I, belakang Ya. yang extrovert, introverted, bukan introverted, sorry, extroverted, intuition gitu. Tapi yang pertamanya introvert thinking. Jadi secara Ah, secara biasa aku tuh mikirnya selalu oke. logika, buat keputusan berdasarkan logika. Introvert thinking tuh itu Oke. datanya ngambil dari diriku sendiri Oke. gitu. Yang kedua Oke. extroverted intonation, extroverted intuition tuh aku ngelihat apapun yang di luar sana, terus aku nyimpulinnya pakai intuisi. Intuisi tuh kayak ngebayanginnya sesuatu yang Oh, abstrak, ngegabungin ngegabungin beberapa hal yang gak ada hubungannya, tapi kayak oh ini ada hubungannya gitu. Sementara orang lain nggak oke. ngelihat. Ada juga lawannya intuition tuh sensing. Sensing tuh ngelihat data. Oke. Jadi dari sensing kita, mata, hidung, mulut, kuping gitu. Itu kalau orang sensing ngambil datanya lewat lewat indera, kalau orang intuition ya lewat intuition gitu. Nah, terus I satu lagi see. lawannya thinking ada feeling. Jadi bikin judgementnya berdasarkan feeling. Nah, kalau untuk yang Oh. investing, tadi menurutku yang berbahaya itu pertama kalau orangnya banyakkan judgementnya berdasarkan feeling. Jadi primary functionnya Hmm. berdasarkan feeling. Karena kan kita tahu harus lihat data ya kok ya. Nggak bisa pakai Iya. feeling ya kok. Nggak bisa pakai feeling. Nih, Harus pakai mungkin data feeling gitu. feeling nih besok kayaknya saham naik nih, feeling. Itu bahaya Iya berarti ya. kayak kayak bahaya kayak kan ngelihat saham misalnya kayak kayaknya aku suka deh sama saham yang ini aku beli deh gitu. Terus tiba-tiba anjlok, panik lagi Oh, gitu oke. kan. Karena Oke. kalau primary-nya biasanya berdasarkan feeling, yang paling lemahnya biasanya thinking. Logikanya paling jarang Oke. dipakai, paling lemah gitu. Itu makanya Iya, jadi benar juga problem. sih. Benar Nah, juga. ya, yang kedua menurutku yang lebih tepat harusnya sensing sih kalau buat apa? Buat Investor. investing. Iya, karena kan menggunakan indera ngelihat yang saat ini, bukan ngegabung-gabungin. Tapi ya bisa juga sih intuition kan, kayak kalau fundamental analisis kan nggak ngelihat saat ini ya, kita ngelihat masa depannya ya kok ya. Dua-duanya sebenarnya. Jadi Dua-duanya ya? ngelihat laporan keuangan itu kan kinerja saat ini. Terus kemudian kayak gini misalkan nih,
angka penjualannya naik tapi angka profitnya turun misalkan gitu Mas Adrian. Nah, Hmm. itu kan kita ngelihat kondisi saat ini ya kan. Oh, penjualannya naik. Oke, berarti secara market dia bisa grab pasar lebih banyak ya kan. Tapi profitnya turun. Oh, berarti dia lagi cost-nya lagi tinggi Lagi nih. tinggi. Nah, jadi Ya. jadi kayak kita mencoba untuk mengambil data masa lalu untuk memproyeksi masa depan gitu kan. Oh, kayaknya kenapa nih cost-nya tinggi? Oh, misalkan karena bahan bakunya naik. Nah, Oh jadi iya, iya. ada ke arah Ada sana. pengaruhnya sih, intuition sama sensing berarti bisa dua-duanya. Paling penting Asih. kayaknya Tapi thinkingnya sih, logikanya. berarti yang tadi intinya adalah yang menurut Mas Adrian yang dihindari itu adalah yang feeling tadi ya. Kemungkinan besar akan bermasalah kalau aku rasa di Oke. investing. Oke. Ada lagi nggak selain feeling, Mas Adrian, yang kira-kira nih Eh, sebaiknya dihindari nih? yang kalau menurutku tadi yang kayak kata ko Rifan ceritain, kalau apa ya, kalau kita investing terus misalnya Mm-mm. kalau mungkin itu banyakan orang ekstrovert malas analisisnya gitu. Jadi Hmm. kayak kayak lihat bentar kayak aduh pusing, aduh mending nanya temen gue yang ngerti gitu misalnya. Tapi Ya, kan temennya yang ngerti kan belum tentu bener gitu. ya. Jadi itu bisa jadi problem kalau dia nyari sumbernya yang salah. Kalau menurutku satu. Oh, Karena oke. sebenarnya pengaruhnya cuma malesnya aja sih. Males harus analisis sendirian. Kalau analisis bareng temen mungkin dia mau gitu. Cuma Yes. sendiriannya ini yang masalah. Jadi mungkin ada kecenderungan makanya akhirnya yang banyak apa retail investor itu ya orang-orang introvert gitu. I see, I see. Mas, kalau saya tambahin lagi sempat kepikiran tentang overthinking. Ah, Nah, apa namanya kan kalau orang introvert dia kan ketika dia katakanlah misalkan dibeli saham ya, terus hmm, kemudian harga sahamnya turun. Kalau hmm, orang ekstrovert kan biasanya ya udahlah saham turun ya udah dibawa santai aja lah ya kan dia tinggal apa namanya hangout sama teman apa mungkin udah lupa. Tapi kalau orang introvert biasanya kan dipendem tuh, Mas. hmm, Ya kan? Nah, jadi aduh kok saham turun ya, aduh kayaknya salah beli saham nih. Jadi kayak kebawa beban pikiran gitu. Nah, hmm. apa namanya pertanyaannya gimana caranya seorang introvert yang overthinking ya itu bisa apa namanya ya bisa nggak terlalu overthinking lah kasarnya gitu Mas dalam kaitannya dengan investment. Nah, kalau menurutku investment ini sangat tricky karena aku juga lagi belajar investing, belajar trading juga, dan yang Korifan omongin itu benar banget gitu. Jadi kayak udah buy terus turun kayak, waduh salah nih, waduh salah gitu. Itu emang berarti susah. berarti benar ya orang introvert tuh Ya, gitu ya. iya. Orang extrovert juga sama sih kalau menurutku. Cuma mereka akan ngomong, aduh gila saham gue turun gitu ke teman-temannya ceritanya. Mungkin Eh, bedanya di situ. Kalau menurutku overthinking tuh semua orang ada gitu kok. Apalagi kalau di kondisi dimana kita nggak terlalu paham, kita nggak ngerti. eh, Contoh kayak kalau mungkin orang introvert banyak relate-nya disuruh public speaking gitu. hmm, Kayak hmm, suruh public speaking, hmm, keburu deg-degan dulu karena pertama nggak tahu public speaking seperti apa, mhm, kedua nggak terbiasa dengan public speaking, dan ketiga kurang persiapan gitu. hmm, hmm. Jadi kalau mendadak udah pasti keringet dingin gitu, aduh public speaking gitu. Nah, kalau menurutku di investing juga sama karena investing kan kalau kita bisa bilang perlu waktu ya kok ya, perlu waktu, Iya, perlu latihan gitu. Nah, iya, awal-awal kalau menurutku pasti sih nggak mungkin ada satu orang pun yang investasi dengan pede bisa langsung bilang gue beli saham ini pasti naik gitu. Pasti eh, awal berpikirnya optimis, oke ini pasti naik, terus turun, oke iya, gue salah, naik lagi dikit eh, enggak, ternyata gue bener, terus habis itu turun lagi, ah beneran nih gue salah gitu. Jadi itu kalau menurutku terjadi karena ininya, pertama kita kurang jam terbang, jelas dong, kurang baru jam pertama terbang. kali belajar, baru berapa Ya, kali belajar. ya, Kedua, kita ngintip orang lain kalau menurutku. Kita lagi ah, sahamnya turun, kita lihat teman kita ada yang naik sahamnya. Kita jadi mikir, kok kita yang salah gitu. hmm, Ngebanding-bandingin. Yang ketiga, emang perlu waktu latihan sih sampai kita bisa pede dengan analisis yang kita buat intinya gitu. hmm, I see, I see, I see. Ya, jadi apa namanya yang orang introvert pun lebih apa ya nggak usah terlalu overthinking lah ya.
nggak usah terlalu overthinking ya. Yang penting tadi kata Mas Adrian kan yang pertama tadi jam terbang, ya kan. Kemudian yang Hmm. kedua apa tadi Mas? Jangan terlalu banyak ngintip orang lain. Jangan terlalu banyak. Portofolio kita, ya portofolio kita. Jadi bandingin sama orang. Ya, ya itu penting tuh. Ya jangan ngintip orang lain ya. Tapi kalau orang introvert kayaknya harusnya nggak terlalu peduli sama orang lain, bener gak sih Mas? Kayak ya gue Tergantung. Kalau aku tergantung ya. ya, kalau aku ya, mungkin kalau Rifan juga, kalau orang lain tuh ada yang enggak gitu. Soalnya Meskipun ini dia masalah, sama-sama introvert ya. iya, karena menurutku kalau suka bandingin diri sama orang lain, masalahnya bukan di introvertnya kok, Oke. tapi di kepercayaan diri. Oh, jadi baik itu introvert, baik itu extrovert, Ya, kalau memang dia nggak percaya diri, dia tetap ya, akan banding-bandingin dengan orang lain. iya. Itu udah nature-nya kita sebagai manusia gitu. Kita perlu namanya social comparison, perbandingan sosial gitu. Jadi kita emang suka menilai diri kita dibandingkan dengan orang lain. Gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada, maksudnya introvert tuh lebih ini enggak ya? Nah, cuma Oh, mungkin gini, kenapa banyak orang yang mikir introvert doang yang overthinking karena nggak banyak orang introvert yang speak up tentang kalau dia overthinking gitu. Kalau extrovert tuh lebih apa lebih ya, punya kelihatan. tendensi lebih share gitu. Jadi kayak dia cerita ke temennya gue punya worry ini, gue punya masalah ini karena emang itu cara mereka mengelola kayaknya mengelola processing emosi dan lain-lain gitu. Kalau introvert kayaknya Oh, kan mungkin emang lebih cenderung mendam, dipikir, direfleksikan gitu. Kenapa ini bisa turun, kenapa gue salah masuk dan lain-lain gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan orang-orang introvert tuh kayak overthinking mungkin. Padahal sebenarnya di oh, dalamnya semua manusia ada overthinkingnya. I see, I see, I see. Nah, tadi kan Mas Adrian sempat mention soal ada ngebahas tentang kayak public speaking ya, salah Hmm, satunya ya, hmm, dimana kalau misalkan introvert disuruh public speaking belum ada persiapan dia malah keringat dingin gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada fakta menarik nih teman-teman. Jadi hmm. apa namanya kalau di dunia investment kan idolanya Warren Buffett ya kan. Betul, Nah, Warren betul. Buffett ini kan emang kita tahu introvert banget dan bahkan dalam salah satu ini ya dia pernah bilang bahwa dia tuh tidak bisa public speaking sebenarnya. Nah, tapi Hmm. dia sebagai CEO dari apa namanya dari Berkshire Hathaway ya, dia kan harus mau nggak mau dia setiap tahun itu harus menghadirkan ribuan atau puluhan ribu pemegang saham dan dia harus menyampaikan apa hasil hasil kinerja dari Berkshire ke depannya Hmm. seperti apa, pandangannya seperti apa. Nah, dia tuh harus mau nggak mau, ya kan? Hmm. Nah, kemudian akhirnya dia apa si Warren Buffett ini Warren dia Buffett. bilang dia mendaftar kursus di Dale Carnegie, Mas Adrian. Oh, oke, oke, baru tahu. Nah, itu fun fact loh. Itu fun fact ya Iya. kan. Saya juga waktu apa pernah baca di mana gitu saya lupa. Oh, saya juga baru tahu oh ternyata Warren Buffett pun yang seorang introvert dia apa namanya mendaftar khusus untuk public speaking gitu kan. Nah, hal ini kan mengkonotasikan bahwa introvert tidak bisa public speaking ataupun sebaliknya extrovert tidak bisa menganalisa sebaik introvert. Nah, yang saya mau tanyakan ke Mas Adrian adalah benar gak sih kalau extrovert ya dia tidak bisa menganalisa sebaik introvert, Mas? Benar Hmm, gak sih oke. ada anggapan kayak gitu? Oke, emang ada anggapannya. Jadi stereotip tuh orang kan sering ngomonginnya introvert ya doang stereotip. Introvert tuh pendiam, pemalu, nggak bisa ngomong, nggak bisa public speaking, nggak bisa jualan dan lain-lain gitu kan. Mm-hmm. Extrovert juga sebenarnya ada. Mereka tuh dibilang shallow. Shallow tuh kayak dangkal. Gitu. Jadi nggak bisa mikir dalam. Mereka nggak bisa mikir dalam. Kata Oke, kasarnya mungkin bilangnya ekstrovert tuh bego gitu. Orang ekstrovert tuh pasti bodoh, nggak bisa mikir gitu. Terus ada yang bilang oke, juga ekstrovert tuh bawel, selalu ngomong, selalu banyak omong gitu, nggak bisa jaga rahasia dan lain-lain. oke, Jadi selalu oke, ada stereotip di antara kedua ini. Cuma mungkin yang ekstrovert jarang kedengeran. Nah, oke. masalah apakah orang ekstrovert nggak bisa analisis sebaik introvert? Jawabannya sama, kalau menurutku sama kayak apakah orang introvert nggak bisa public speaking? Gitu. Oke, Jawabannya dua-duanya bisa. oke, Extrovert bisa kok analisis dan introvert juga bisa public speaking. Perbeda oke. pertama aku pengen cerita dulu mungkin kayak kenapa sih bisa kayak gitu. Kayak kenapa Heeh, introvert banyak yang bilang nggak bisa public speaking. Kalau heeh. menurutku pribadi masalahnya dari lingkungan sama Lingkungan. pengalaman. Ya, jadi mungkin dari kecil emang jarang ngobrol sama orang gitu kok.
Oke, oke. Ko Rifan ngalamin nggak waktu kecil gitu? Kalau aku sih waktu kecil banyakan mainnya PS di rumah. Sama temanku yang paling 2 atau 3 orang. Tapi di luar itu aku nggak pernah nyari teman lain gitu. I Jadi see, waktu aku udah SMP, SMA, aku ketemu lingkungan baru, aku tuh bingung harus ngapain. Nggak ngerti gitu. I Nggak see, kebiasa, nggak I, terlatih balik lagi. Public I speaking juga see. sama. Dari kecil aku nggak pernah belajar perform depan orang, nggak pernah coba ngomong depan banyak orang. Akhirnya ya nggak pernah kebiasa gitu. I see, I see. Mungkin kalau kalau aku ini Mas, awalnya tuh dulu waktu SMP SMA tuh introvert banget, Hmm. introvert banget. Nah begitu masuk kuliah, introvertnya masih ke bawah, tapi di kuliah itu kebetulan aktif di organisasi. Hmm. Nah, ketika di dalam organisasi tersebut, saya banyak apa namanya banyak didorong lah, ya kan. Mau nggak mau kan apa namanya ngelit teman-teman sekitar, ya kan. Kemudian juga apa namanya sempet tuh kayak ikut lomba-lomba competition, ya kan. Sempet ikut malah debate competition ya. Saya bingung. Waduh, Oke, bisa nggak ya orang introvert tuh apa namanya ikut debate competition gitu kan. Ternyata bisa-bisa aja bisa. Oke. gitu. Dan kemudian masuk ke apa dunia kerja ya, masuk ke dunia investment juga ya kan. Aku ngerasa bahwa intro jadi gini, kalau kalau aku menilai diriku adalah aku bisa introvert di saat yang aku mau, tapi aku Hmm. bisa jadi extrovert di saat yang aku butuhkan. Hmm. Oke. Nah, jadi kayak contoh kalau sekarang nih, Mas Adrian misalkan nih Hmm. lagi baca laporan keuangan gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, itu introvertnya muncul tuh, Mas. Jadi Oke. kayak nggak mau ada distraction, ya kan. Pokoknya apa ada satu ruangan di rumah, ya kan. Pokoknya buka laptop, buka tab, ya kan. Pokoknya analisa, buat catatan segala macam. Itu tuh kayak punya dunianya sendiri Hmm. Hmm. ya kan. Nah, tapi at the time misalkan nih diminta untuk jadi pembicara atau diminta untuk jadi ya speaker lah atau ada event-event gitu kan. Oke. Aku berusaha memunculkan ekstrovert apa sisi ekstrovertnya, Mas Adrian. Hmm. 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 Jadi kayak harus berusaha untuk oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Kayak gitu. Atau misalkan kayak bikin konten gitu ya. Hmm. Aku berusaha untuk memunculkan sisi ekstrovertnya. Karena kan nggak mungkin kan kita bikin konten atau bicara public speaking tapi kayak nggak bersemangat gitu. Nah, kayak termasuk kayak Agi Live kali ini nih, Mas Adrian. Iya. Jadi Iya. kayak apa berusaha untuk memunculkan sisi ekstrovertnya juga Oke. gitu. Ini Ada. ada yang ini juga nih, ada yang Kenapa? apa namanya introvert banyak mikir, kurang gerak. Emang bener? Cenderung iya. Cenderung iya. Cenderung ya. Iya. Cenderung iya. Terlalu banyak Oke, pertimbangan. At least kalau aku ngerasanya kayak gitu. Nah, I see. kalau menurutku ini yang menarik kok. Jadi kayak memang banyak orang ngebayangin introvert tuh sendirian, extrovert tuh yang rame-rame sama orang yang ceria gitu. Nah, sebenarnya kita tuh semuanya ambivert. Hmm, Jadi ambivert kita tuh apa nggak tuh? yang kayak Cory Van Oh, yang bayangin tadi tadi. ya. Ya kayak kadang Oh, kita introvert, oke. kadang kita extrovert dan gitu-gitu. Sebenarnya kita tuh Hmm, semuanya ambivert. hmm, Jadi kita nggak ada yang benar-benar harus sendirian terus, nggak ada yang harus sama orang lain terus. Karena kata waktu aku baca tentang teorinya introverts dan extrovert gitu, kalau ada mhm. yang kayak gitu katanya mereka tempatnya nggak akan ada di masyarakat, mereka ada di RSJ karena gangguan jiwa. Katanya gitu. Karena emang harus harus apa ya, harus balance gitu, harus balance. Bahkan MBTI itu kalau dilihat lebih dalam lagi tuh semuanya balance gitu. Jadi misalnya Oke. paling kuatnya introvert tapi harus ada ekstrovertnya juga gitu yang sama kuat. Jadi kita Hmm, sebagai manusia pasti balance. Nah, tapi kenapa orang jarang nyebut ambivert sih gitu? Karena nah itu. sebetulnya meskipun kita nggak introvert kan ekstrovert, jadi bayanginnya kita ada garis gini kok. Ini introvert, ini ekstrovert. Kita tuh di tengah-tengah sebetulnya. Hmm, Tapi kita tetap condong ke salah satu gitu. hmm, Karena buat sebagai manusia kita jarang banget bisa netral. Ya nggak sih kok? hmm, Kayak misalnya lihat betul. saham juga kita biasanya udah
make opinion gitu, Yes, entah suka yes, atau nggak susah banget buat netral gitu. Nah, benar. makanya jadi sebenarnya introvert extrovert itu ngomongin preferences gitu. Kita Oke. cenderung kemana gitu. Jadi memang aku juga kalau lagi webinar, lagi ngobrol sama temen, itu lama banget kok. Cerewet banget Oh, aku. oke. Kayak temanku aja yang extrovert kalau dia jadwalin meeting sama aku, dia udah lowongin waktu karena dia tahu aku ngomong tuh bisa sampai 3 jam, kadang kita bisa 5 jam teleponan gitu. Oh, I see, I see, Karena ya emang topik yang dibahas interesting banget buat aku I gitu. see. Nah, jadi tadi sampai mana jadi lupa. Kebanyakan ngomong. Itu Oke. ambivert, ambivert, Ambivert. ambivert, Oh ya, ambivert. ambivert. Nah, jadi sebenarnya bukan kita switching mode, emang kita punya dua-duanya dan masalah public speaking harus ceria, harus punya lebih berenergi dan lain-lain kan itu sebenarnya kita belajar ya kok ya. Iya, Itu kan teknik public speaking teknik. gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm, makanya mm-mm. jadi sebenarnya kita bukan switching personality karena aku yakin mungkin Korifan Hmm, juga habis ngajar, misalnya kan Korifan suka bikin kelas. Habis ngajar, itu rasanya capek nggak sih kok? capek lah, pasti. Capek kan? Ya iya kan, nah Capek. itu introvertnya nggak bisa hilang gitu. Itu emang kecenderungannya ke arah sana gitu. Udah ngobrol, udah Oh, kelas itu capek banget. Aku juga ngerasa itu. oh, jadi bukan karena kita punya dua personality, tapi sebenarnya kita itu memang ada dua-duanya gitu ya, bukan switching Emang ada ya. dua. Bukan switching, emang ada dua-duanya. Cuma emang most of the time ke arah mana gitu intinya. Iya, iya, iya. Dan yang ketika benar gak sih ketika kita sendiri itu sebenarnya adalah diri kita sesungguhnya, benar gak? Mas? Tergantung Ket- personalitinya. Tergantung personalitinya. Tergantung personalitinya ya. Ya, kalau Oke, aku ya. oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Hmm, Kalau dari pick.lab 00, kalau hmm. introvert berusaha untuk setting dirinya sendiri menjadi ekstrovert itu apa dampaknya? Oh, maksudnya ini ya, kayaknya misalkan dia memang introvert, tapi dia mungkin kayak kalau yang saya tangkap Maksain diri. berpura-pura, maksain Ya. diri ya, maksain diri Hmm. menjadi ekstrovert. Ada dampaknya nggak tuh? Ada. Dampak paling kerasa pertama di fisik. Capek banget rasanya. Karena Oke, itu sampai kapanpun nggak pernah bisa hilang ya. Kalau aku yang oke. ngalamin dan aku lihat-lihat kayak itu nggak bisa. Jadi kayak ya apa ya? Kayak kita misalnya ke Rifan pernah ke klub Ke, ke, clubbing gitu atau oh, ke clubbing konser pas pas remaja sih ya. pernah pas remaja. Mungkin nggak betah ya dengar bunyi dung 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 gitu ya. Iya, Nah, aku deep juga up. nggak nyaman gitu. Itu sampai Iya, kapanpun nggak akan nyaman sepertinya ya. iya. Itu tuh ada masalah tentang kita menanggapi stimulan gitu kan kayak suara Oke. keras, keramaian gitu-gitu kan stimulan Iya, gitu. Kadang ada yang kayak ini aja lah kayak kita makan seafood ada yang alergi ada yang enggak intinya gitu kan. benar, Itu kan nggak bisa apa-apa lagi gitu. benar. Dan biasanya pertanyaan orang yang kayak gimana sih cara ngesetting kalau introvert ngesetting diri jadi extrovert atau gimana itu tuh sebenarnya pertanyaannya cuma eh, bukan masalah introvert extrovert tapi pertanyaannya masalah saya nggak bisa komunikasi, aku nggak bisa public speaking, aku nggak percaya diri, bisa nggak jadi percaya diri, bisa nggak public speaking, bisa nggak komunikasi? Jawabannya bisa, kalau mau Hmm, latihan gitu. Karena hmm, komunikasi ada ilmunya, eh, kepercayaan diri itu bisa dikembangkan, public speaking bisa dilatih gitu. Jadi kita harus bisa ngebedain antara personality sama skills gitu. hmm. Beda ya antara personality sama Beda, skills ya. betul. Oke, Orang tapi kalau sering disambungin gitu. Jadi ya makanya ya suka muncul pertanyaan gimana cara ngesetting diri ke extrovert. Sebenarnya nggak perlu jadi extrovert. Cuma perlu belajar komunikasi, belajar public speaking, sama mungkin mengembangkan kepercayaan diri gitu. bener kalau kayak public speaking tadi, kemudian juga apa namanya itu kan lebih ke skill ya, bukan Hmm. personality ya. Hmm. I see, I see, I see. Iya sih, nangkap, 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 nangkap. Oke. Oke. Okay. Kalau Mas Adit sendiri, apa namanya, gimana kalau kesehariannya tuh Mas, antara misalkan pas lagi sehari-hari atau lagi ketemu orang gitu? Hmm. Oke, jadi kalau aku yang paling kerasa ya keintrovertan itu tuh emang sehari-hari aku kan kerja content creator ya emang Mm-mm. banyakan di kamar doang bikin konten eh, misalnya editing dan lain-lain emang banyaknya di situ terus lagi Mm-mm. belajar investing sama trading juga ngeliatin jar kan emang sendirian cuma aku tetap
sehari-hari itu tetap komunikasi sama orang gitu, sama pacarku, sama teman-temanku, itu emang kita tetap komunikasi. Tiap malam Hmm. juga aku kayak main bareng lah sama temen gitu. Jadi bukan artinya aku introvert tuh aku seharian emang banyak sendirian terus, enggak. Aku tetap ada interaksi sama manusia lain, tapi mungkin most of the time aku banyakkan sendirian gitu. Dan kalau aku Hmm. capek, otomatis pikiranku adalah wah mau menyendiri gitu. Bener gak sih kok? Hmm. Jadi Benar, kayak benar, udah benar. di posisi capek banget tuh, pikiran kita tuh bukan mencari teman, tapi entah tidur, entah ngelakuin hobi atau apa gitu. Kalau menurutku itu yang paling kelihatan sih dari introvert atau extrovert. Gitu ya. I see, I see, I see, I see. Oke, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya, tentang topik kita hari ini adalah kenapa banyak investor yang introvert. Nah, tadi buat yang apa namanya yang ketinggalan tadi ada beberapa bahasan menarik ya, Hmm. sama Mas Adrian gitu bahwa Hmm. apa namanya tadi memang kalau dilihat nih banyak nih teman-teman banyak pengusaha, banyak investor kelas dunia yang ternyata adalah seorang introvert gitu Hmm. ya. Terus tadi Mas Ardian juga ada insight menarik ya bahwa bedain antara skill dengan personality. Jadi Personality, betul. bukan berarti seorang introvert nggak bisa public speaking ya, karena introvert is personality, public speaking is skill. Skill, betul. Ya kan, begitu pula misalkan nggak selalu ada anggapan orang yang extrovert tidak bisa menganalisa sebaik introvert, itu juga nggak sepenuhnya betul ya, Betul. karena extrovert adalah personality, sementara menganalisa laporan keuangan ya itu adalah skill Betul. gitu. Betul. Oke, oke. Coba kita lihat ada pertanyaan yang menarik gak ya? Nih ada yang curcol nih kayaknya Mas Adrian. Ih, udah biasa. Pertanyaan introvert lebih baik punya pasangan extrovert atau introvert? Nah, ini masalah relationship juga sebenarnya ada ilmu dan skill gitu. Jadi kalau aku orangnya tuh realistis kok. Jadi kayak kalau ditanya apakah lebih baik pasangan introvert atau extrovert, aku jawabannya selalu dua. Yang pertama yang cocok dan yang kedua yang mau. Itu yang kedua tuh kayak paling itu penting itu tuh. paling penting gak sih? Ngapain kita mikirin idealnya introvert, idealnya extrovert, tapi nggak ada yang mau dan nggak ada yang cocok gitu ya. Sampai Iya. kapanpun nggak dapet gitu. Iya, 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 iya. Jadi bukan masalah introvert lebih baik extrovert atau introvert ya, tapi ya itu yang cocok dan yang mau ya. Betul. I see, I see, I see. Nah, ini coba ada pertanyaan lagi nih. Cara ningkatin kepercayaan diri buat introvert supaya pede tampil di depan umum. Nah, gimana tuh? Kalau aku pribadi ya pasti latihan dipaksain. Kalau Rifan ya pasti ngalamin masa-masa di mana mau maju ke depan takut banget gitu. Oh, takut, Semua takut. semua orang pasti ngalamin. Yang kedua kalau tipsku adalah tadi yang kok Rifan sebutin, Dale Carnegie. Coba deh baca bukunya. Itu kayak kitab suci para orang introvert deh. Bener ya, kayaknya judul bukunya itu How to To win friends Win and influence and people. Influence People ya, How to Win Friends and Influence People. Nah, itu bagus juga tuh bukunya buat teman-teman yang mungkin pengen lebih pede ya di depan publik ya. Aku tuh ketemu beberapa kreator introvert sih kok. Mungkin kok Rifan Ah, juga kenal. Ada Ko Melvin Momfuni, oh, kenal, ada kenal. Philip Mulyana. Aku tiap kelas sama Kenal. mereka, kita ngomongin buku yang sama selalu gitu. Buku itu, Dale Carnegie. I see, I see, I see. Iya, itu sih emang kayaknya buku wajib ya buat Buku ini buku ya. kitab suci. Aduh. Kalau Mas Adrian sendiri aktif invest juga ya sekarang ya? Kalau invest, aku sekarang banyaknya di reksadana. Dulu sempat Oke. juga aku sih awalnya minatnya trading sih kok, trading. Oke, Tapi waktu itu saham tuh kenapa ya? Terlalu lama geraknya gitu. Hmm, mm. Jadi terus aku ngobrol sama temen disaranin coba ke forex. Jadi sekarang aku aktifnya trading di forex. Kalau investingnya ada di saham sama di reksadana gitu. I see, I see, I see.
Ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Mas Adrian. Introvert Mm-mm. bisa scalping nggak ya? Scalping tuh ini, Mas, apa namanya? Beli saham gitu kan, Mm. hari ini terus jual besok misalkan. Atau bahkan Mm. ada juga yang dalam hitungan menit atau jam mungkin ya. Jadi Ya, misalkan ya, beli ya. pagi jual sore gitu. Introvert bisa scalping nggak ya? Kalau saya kayaknya sih kecil kemungkinan karena biasanya tuh kalau nggak tahu tolong koreksi ya kalau saya salah ya Pak Adrian. Tapi Oh, kayaknya masa kalau Korifat salah? udah nggak udah senior banget ini. nggak soalnya gini, kalau misalkan introvert tuh biasanya dia akan berpikir dulu sebelum bertindak ya. Hmm. Jadi kayak kalau scalping itu kan apa ya, mungkin 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 bisa salah juga ya, tapi biasanya kalau scalping itu kan eh, apa ya, ya butuh tindakan tuh cepet ya. Iya, Sementara kalau betul. introvert itu kan tadi mikir dulu, mikirnya aja mungkin bisa berhari-hari, mungkin bisa berminggu-minggu. Rasanya sih Betul. kecil kemungkinan, tapi nggak tahu kalau menurut Mas Adrian gimana? Aku juga lumayan setuju. Aku juga lumayan setuju. Aku setuju. Kayak scalping tuh, Mbak, ini nggak tahu ya aku bener atau nggak. Aku kan belajar trading kayak aku nanya ke mentorku itu kayak awalnya juga aku maunya scalping gitu kan kayak kelihatannya indah banget kok kayak trading 5 menit dapat 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 cepet gitu. Tapi dia nggak ya pertama kayak emang cocok gak sama personalitinya kamu ya nggak tahu gitu kan belum pernah nyoba. Terus yang kedua dia juga bilang kayak analisisnya tuh cepat banget scalping gitu nggak boleh ada keraguan nggak boleh ada keraguan sama sekali gitu karena ragu dikit akibatnya fatal dan lain-lain jadi aku ngerasa kayak aku nyadar diri aku tuh kalau ngelihat analisis sesuatu tuh lambat gitu perlu waktunya karena kayak detail gitu kayak bener-bener lihat sesuatu Hmm, kalau scalping keburu bablas gitu kayaknya nggak mungkin gitu kalau menurutku tapi nggak iya. nutup kemungkinan sih mungkin bisa juga kalau udah biasa kali ya kok. Kalau mungkin ya kalau udah jam terbang ya, kalau jam Oh, kalau udah terbangnya jam terbang. memang kan balik lagi mungkin scalping itu balik lagi bukan personality, Iya, tapi tapi scalping itu skill juga mungkin skill, ya mungkin kan? skill iya. Ya, jadi Mungkin mungkin jam aja. terbangnya. Iya, kalau memang dia sudah terbiasa skillnya tinggi, ya nggak peduli introvert atau extrovert gitu ya, mungkin bisa aja ya. Iya, oke oke. Nah itu tuh ada yang nanya tentang, oh udah ada yang nulis ya, buku yang tadi ditulis untuk orang introvert adalah How to Win Friends and Influence People by apa namanya by Dale Carnegie. Ya, Ya, betul. oke, coba kita lihat lagi ada pertanyaan apa lagi ya yang menarik. Nih, ini ada yang menarik nih. Apa-apa? Kakak aku introvert, ya susah Heeh. bersosialisasi. Tapi temanku introvert bisa akrab sama siapa aja, kok bisa ya? Oh, oke. Itu balik lagi ke skill komunikasinya sih menurutku. Hmm, Jadi emang aku juga banyak sih. Temanku juga ada introvert dan kayak emang sering gaul kayaknya. Emang sering masuk ke lingkungan baru, ketemu teman baru gitu. Jadi kayak ya biasa aja gitu kayak kalau kita jarang pindah-pindah lingkungan ya pasti susah gitu. mm, 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 mm. Kalau aku Ah, ya emang susah sama lingkungan baru. Cuma banyak juga orang yang enggak. Kalau kataku balik lagi ke itunya sih masa lalu kita, masa kecil kita. Kalau emang sering ketemu teman baru, sering ke expose ke lingkungan baru, harusnya nggak jadi masalah gitu. I see, I see. Nah, ini jadi keingetan nih, Mas Hmm, Adrian, soal apa namanya memanage energi. Jadi gini, oke. kalau misalkan kita kan sebagai investor, ya kan, kita Hmm, sebagai ini kan dalam kaitannya kita ngobrolnya di IG Live ini dalam hubungannya dengan investasi. Nah, betul. seorang investor itu kan harus bisa menjaga moodnya ya kan Hmm, supaya dia meskipun harga saham lagi turun ya kan tapi atau market lagi jeblok kayak waktu ini Mas waktu bulan Maret 2020 yang pas Covid pertama kali masuk ke ah iya, Indonesia iya. ya kan itu kan indeks harga saham gabungan tuh langsung jeblok semua saham tuh Betul, turun lah betul. ya kan. Nah itu kan penting banget supaya kita nih sebagai investor bisa memanage energi ya Hmm, kan. Kalau misalkan kita tidak bisa memanage energi, ya yang ada malah kita akan cepat cut loss,
ya kan, Hmm. yang ada malah kita jadi kapok gitu kan, invest di saham, ya kan, dan akhirnya kita malah jadi apa namanya, jadi menyalahkan market gitu. Nah, yang saya mau Hmm. tanya juga nih dan mau ajak diskusi ke Mas Adrian, Oke. eh, gimana sih caranya supaya nih baik yang extrovert maupun yang introvert mungkin ya Hmm. bisa memanage energi baik itu dalam eh, ma- terutama ketika market lagi turun deh misalkan. Nah itu ada tips-tipsnya nggak? Hmm. Harusnya sebenarnya Korifan sih yang jauh udah lebih expert ya. Kalau aku pribadi misalnya lagi trading atau lagi analisis saham udah beli terus turun gitu, atau konsolidasi gitu sideways, itu biasanya pasti pertama panik dulu kayak waduh Mm-mm. salah kan nih. Terus Mm-mm. aku sih ingat-ingatnya kayak ya udahlah, maksudnya kayak jangan panik gitu, karena kan aku diajarin juga kayak paling penting kalau lagi investing atau lagi trade itu jangan kebawa emosi dulu, karena kalau kebawa emosi kan kacau gitu. Mm-mm. Kalau aku pribadi paling gampang pertama tutup dulu chartnya, Setuju itu, setuju itu, tutup dulu chartnya, karena kalau setuju. diliatin terus makin takut, itu takut banget. Yang kedua, kalau misalnya buat para introvert, mungkin lakuin hobi gitu. Hmm, Hobi yang menyenangkan, jadi supaya kita lupa kalau kita lagi beli saham dan lagi mandek lagi nyangkut gitu. I Karena kalau see. kepikiran itu pasti ngerusak hari kita banget itu, yang kata Korifan tadi, moodnya pasti jelek banget gitu. Kalau ekstrovert ya mungkin ya cari temen lah, ngajak ngobrol gitu, kayak cari teman senasib biasanya kayaknya ekstrovert tuh, kayak kayak lu beli saham ini enggak, iya iya, anjlok kayak iya iya, terus jadi ngobrol gitu, mereka jadi happy kayaknya kayak kalau gitu. Jadi malah ada teman sesama nyangkuter Iya, mungkin ya. iya, betul, nyangkuter. Betul, betul. I Pertama see, I itu. see. Terus tutup chat, lakuin yang Hobi. menyenangkan, hobi. Habis itu kalau aku tinggalin aja, udah jangan dibuka lagi. Karena kalau dibuka, kemungkinan besar aku akan melakukan sesuatu yang impulsif dan nanti aku akan menyesal di masa depan. Gitu. Jadi udah. I Maksudnya see. kayak waktu kita mau beli kan kita udah punya plan, udah punya rencana, udah punya analisis, kita harus belajar juga percaya sama kemampuan kita sendiri gitu. Ya, mungkin aku mau nambahin dikit kali ya sama yang tadi Mas Adrian bilang ya, Iya. bahwa Pak. benar Mas Adrian, yang Mas Adrian bilang itu yang sebenarnya saya lakukan juga waktu apa namanya, pasar saham tuh lagi jeblok-jebloknya. Hmm. Jadi kalau waktu yang indeks harga saham gabungan tuh jeblok ke 4 ribuan ya waktu itu Mas Adrian, yang saya lakukan itu gini Mas, jam 9 pagi tank ya Hmm. itu udah langsung indeks harga saham gabungannya itu turun 5%. Kalau di IHSG turun 5% itu udah kena namanya trading halt. Nah, kalau udah kena trading halt itu perdagangan diberhentikan sementara. Ya Oh, kan? oke. Terus saham kan ya padat merah lah semua, nggak ada yang hijau, ya kan? Nah, yang saya lakukan adalah ya udah pertama ya tutup laptop, ya kan, tutup chart, dan kemudian kalau saya waktu itu pelariannya adalah ke ini kebetulan waktu itu apa namanya anak masih kecil kan waktu itu masih usia 2 tahunan, jadi udah apa tinggalin apa ruangan, terus kemudian main sama anak gitu. Oke. Jadi kayak bener poinnya sama yang kayak tadi Mas Adrian bilang. Kalau Mas Adrian bilang kan tadi kan cari hobi, ya kan? Hmm. Nah, hobiku sebenarnya baca. Cuman waktu itu pas lagi market merah juga kayaknya nggak mood buat baca juga Iya, sih. iya, kabut baca. Nggak, Iya. kayaknya susah deh mau apa harga Iya, saham lagi turun tuh mau baca kan butuh fokus kan, betul, ya kan? betul. Sementara pikiran lagi nggak fokus gimana mau baca, ya kan? Iya. Ya udah ya yang mungkin yang saya lakukan waktu itu adalah main sama anak, ya kan? Terus waktu itu ya udah kita kayak lupain aja. Nah, begitu udah pikiran tenang, ya begitu udah abis main sama anak segala macam melakukan hal yang kita suka, pikiran udah tenang, baru Hmm. kemudian kalau saya itu saya buka lagi Mas Adrian, bukan buka chartnya, tapi saya buka laporan keuangannya, saya buka public expose-nya, Oh. saya buka dokumen-dokumen perusahaan lah, ya Hmm. kan. Terus kemudian saya coba tanya lagi ke diri saya sendiri, apakah ya waktu itu apakah COVID-19 itu akan berdampak signifikan terhadap perusahaan yang saya pegang. Hmm. Nah, di situ saya jadi kayak mulai apa namanya? Di situ saya memanage Evaluasi energi, lagi. Oh. evaluasi lagi.
oh yang ini memang terkena nih. Ya kalau yang Hmm. memang terkena dampak, akhirnya saya lepas gitu kan. Tapi Hmm. kalau misalkan tidak terdampak, nah itu yang saya akan tetap hold. Bahkan saya ubah pola pikir saya, Mas Adrian. Kalau misalkan tidak terkena dampak dan harga sahamnya turun, berarti itu adalah opportunity. Oh, betul, betul. Oh, Ya kan, iya. opportunity buat apa? Buat menambah kepemilikan saham kita di harga yang lebih murah. Murah. Nah, Gitu. itu teman-teman bedanya amatir sama profesional. Amatir ditutup ditinggalin. Ditinggalin, tapi apa namanya? Ditinggalin sementara. Ya, ditinggalin Sampai tenang sementara. lah, sampai tenang ya katanya. Sampai tenang, ya kan? Sampai tenang gitu. Jadi kayak apa namanya? Ya kita pun meskipun saya juga mesti apa udah bukan pertama kali ngadepin market merah, tapi ketika ngadepin COVID-19 kemarin, ya itu juga pasti ada rasa kayak khawatir, cemas itu Hmm, pasti ada. Kita kan manusia lah ya, nggak mungkin betul. kita nggak takut, nggak cemas itu sih. Mungkin kalau kata Mas Adrian tadi tempatnya bukan di sini ya, di RSJ ya, Iya, iya. gitu. Jadi Dengan itu sih kalau yang saya lakukan, gitu, Mas Adrian. Oke, nah teman-teman ada pertanyaan apa lagi nggak nih? Kita masih ada beberapa menit lagi. Mungkin sambil ini Mas Adrian ada tips-tips nggak sih buat teman-teman ya di sini yang nonton live hari ini ya untuk lebih ke arah ini sih, lebih ke arah psikologis atau mindset ya dalam hubungannya tadi dengan investing ataupun sebagai entrepreneur. Mungkin ada tips-tips nggak dari Mas Adrian? yang pertama pasti kayak yang tadi kita omongin, introvert itu bukan kutukan. Karena banyak orang yang anggap introvert itu Tuh, kutukan. introvert bukan kutukan. Tuh, setuju banget. Itu bukan kutukan. Terus tadi kita sempat ngobrol juga kayak mungkin emang ada probabilitas introvert itu malah lebih bagus dalam analisis dibanding ekstrovert. Tapi maksudnya ekstrovert pun tetap bisa analisis. Ya ada Hmm. kelebihan ada kekurangan lah di dua-dua personality. Ya kita coba manfaatin kelebihannya aja gitu. Kekurangannya mah ya namanya juga manusia. Kayak kalau misalnya ngomongin bisnis, kita punya kekurangan kan kata orang gampang tinggal hire orang lain yang bisa nutupin di bagian situ. Gitu. Karena Hmm. kita nggak mungkin ngerjain sendiri. Terus kalau Hmm. masalah investor kan kayak analisisnya udah bisa betah sendiri ya tinggal belajar. Belajarnya ke Korifan, udah pasti. Gitu. Amin, oke. Aduh, seru banget nih, teman-teman. Oke, mungkin kayaknya udah jam 5 juga kali ya. Mungkin apa namanya? Kalau dari saya mungkin tambahannya gini buat Hmm, teman-teman semua ya. Eh, Kalau menurut saya nggak ada masalah teman-teman di sini extrovert atau introvert karena tadi yang seperti Mas Adrian bilang satu hal yang terpenting yang saya dapat dari IG Live hari ini sih ya bahwa extrovert dan introvert sebenarnya punya chance yang sama besarnya untuk bisa sukses ya kan karena tadi di awal IG Live juga Mas Adrian sempat bilang tuh bahwa kalau dulu ya mungkin ada anggapan orang extrovert lebih punya chance untuk sukses lebih besar tapi di zaman sekarang hal itu nggak 100% benar teman-teman ya bahwa introvert pun juga punya peluang yang sama besarnya untuk bisa sukses karena cara berkomunikasi juga berubah ya kan betul. yang tadinya mesti misalkan yang sales ya tadi Mas Adrian kasih contoh Iya. harus door to door ketemu orang sekarang semua bisa serba chat serba email ya kan yang tadinya mungkin grogi ketemu menghadapi ratusan orang sekarang ada webinar ada IG live seperti ini ya kan. Terus kemudian yang kedua tadi yang saya tangkap juga adalah bedain antara personality dengan skill, Skill. ya kan? Bahwa personality introvert, extrovert itu memang adalah personality, tapi analisa laporan keuangan, kemudian juga public speaking tadi ya itu adalah skill, ya kan? Jadi bedain dua itu bahwa introvert bisa belajar public speaking, extrovert juga bisa belajar analisa kasarnya Analisa. seperti Ya. itu ya kan terus kemudian tadi poin yang penting juga yang saya tangkap adalah apalagi ya tadi ya uh, mungkin dua itu sih yang saya ini Paling banget ya paling penting ya kayaknya rasanya paling penting dua itu. paling penting dua itu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mas Adian, thank you banget loh. Udah ngobrol-ngobrol 1 jam nggak kerasa ya.
Thank you Uh, Korifan diundang. thank you juga ya. Nanti kita meet up lagi ya. Nah, ini Boleh, kalau misalkan apa namanya introvert juga tetap perlu sosialisasi. perlu, Betul perlu. ya. Networking perlu. Tetap perlu networking ya. Oke, thank you Mas Adian, thank you teman-teman yang udah hadir. Kita ketemu lagi di IG Live berikutnya. Thank you semuanya, bye-bye. Thank you Mas Adian. Thank you Korifan. Thank you.